Jadi ini adalah Knowledge Zenith ZAX gitu ya. Ayam ini dikirimin oleh salah satu official store Lazada atau apa gitu, namanya Knowledge Zenith KZTWS. Kita bakal provide linknya di bawah gitu ya. Mereka ngirimin unit ini dengan imbal balik kita bakal review unit ini, kita nggak dibayar atau kita nggak dapat afiliasi apapun. Link yang kita taruh di bawah ini pun itu kita nggak dapat cuan apa-apa gitu ya. Ini cuma link ke sellernya aja. Produknya setahu gue mereka jual di sekitar harga 270.000 kalau nggak salah gitu. Dan ya, review ini sebenarnya bakal menjadi soal opini gue dan sejujur-jujur gue aja gitu ya, nggak ada keterlibatan dari store atau Knowledge Zenith atau apapun lah gitu. So ya, sebelum kita lanjut ke reviewnya, gue mau sebut juga kalau ini sebenarnya diiklankan sebagai ayam elektrostat gitu ya, di harga 200.000-an, yang gue pas pertama kali dengar gue bener-bener skeptis banget. Gue rasa mustahil untuk sebuah perusahaan mengeluarkan ayam elektrostatik di harga 200.000-an gitu ya. Dan terutama karena elektrostatik itu biasanya membutuhkan ampli yang cukup besar gitu untuk di run, karena lo butuh jumlah volt yang tinggi gitu ya. Dan ya, dari yang gue tahu, driver ini mungkin lebih mirip ke driver magnetostatic yang dipakai juga di Shure Tape gitu ya. Di Shure Tape pun Shure tuh mengiklankan Shure Tape itu menggunakan elektrostatik, tetapi kenyataannya mereka menggunakan magnetostatik gitu ya. Dan gue rasa ini juga driver yang sejenisnya lah. Setahu gue udah ada yang bongkar, udah ada yang berusaha identifikasi ini sebenarnya driver apa gitu ya. Tetapi sejaknya sampai pembuatan video ini gue belum dengar persisnya apa sebenarnya driver ini gitu ya. So ya, mungkin gue salah, mungkin ini beneran EST, tapi gue sangat kesulitan percaya bahwa ini beneran elektrostatik. So ya, nah, sekarang kalau kita ngomongin masalah suaranya gitu ya, kalau kita ngomong mulai dari bassnya, ini yang cukup berbeda. Knowledge Zenith pada umumnya itu punya tuningan yang V-shape pokoknya, bass banyak, bleber kemana-mana, treble tajam, kencang, bikin budek gitu ya. Tapi tidak begitu dengan Knowledge Zenith ZX. Bassnya memang kuantitasnya masih cukup banyak, tetapi tidak mendekati jumlah kuantitas biasanya seperti di ZST atau ZSN. Bassnya memang lebih banyak kuantitasnya daripada netral gitu ya, tetapi dia nggak over gimana banget. Nah, si ZX ini memang punya lebih banyak mid bass daripada sub bass gitu ya. Extensionnya menurut gue oke aja, nggak terlalu bagus sebenarnya, karena benar-benar di sub bass yang rendah-rendah banget gitu ya, dia tuh rumble-nya tuh nggak terlalu bagus, agak lumayan lemah lah rumble-nya. Tetapi sebagai imbal baliknya, lu mendapatkan bass yang terkendali dengan cukup baik, dan kecepatannya memang ini lebih ke arah medium, ke arah cepat gitu bassnya. Dan dia sama sekali tidak mendekati level bloat atau level blebernya Knowledge Zenith lain seperti ZST atau ZSN gitu ya. Menurut gue ini adalah presentasi bass yang cukup bagus untuk harga seginian gitu ya. Dan memang bassnya ini masih ada bleed ke mid range-nya, dan di daerah upper bass gitu ya, ke arah lower mids itu ada rasa kayak muddy atau buminya gitu yang agak aneh. Gue kurang yakin kenapa suaranya kayak gitu ya. Mungkin karena kontrol bassnya di daerah sini mungkin kurang bagus gitu ya. Jadi kadang kalau lagunya tuh lumayan cepat, suara itu bisa agak aneh gitu, bisa berasa muddy dan bumi banget, agak kayak bisa tiba-tiba berasa lumayan tebel gitu ya. Tetapi buat dengerin rock segala macam entah kenapa gue cukup demen gitu, tapi untuk lagu-lagu lain ini agak cukup aneh lah. Nah, selain itu, kontras dari itu, mid-nya tuh sebenarnya agak mundur gitu ya, nggak semundur kayak Knowledge Zenith lainnya. Ini agak mundur dikit, dan memang dia lebih ke arah netral, ke arah tipis gitu, dia nggak tebel gimana banget. Selain masalah tadi upper bass ke lower mids-nya itu yang bisa bikin dia kedengaran agak lebih tebal dari biasanya. Nah, selain itu menurut gue overall mids-nya juga punya tekstur yang cukup oke, yang cukup mengejutkan gitu ya. Dan untuk masalah upper mids, dimana nih violin, vokal perempuan segala macam biasanya,
dia tuh bisa agak forward, kadang lumayan maju ya, agak kadang bisa agak energetic gitu ya, agak tajam kadang. Tetapi menurut gue ini masih bisa dihandle banget. Dan gue rasa ini tuh gara-gara driver ya, apalah ini magnetostatic atau apapun ini drivernya ini, karena suaranya tuh nggak seperti dynamic driver yang di tuning lebih tajam gitu. Ini sesuatu yang agak berbeda dari yang biasa gue rasakan dari dynamic driver yang di tuning cukup tajam. Suaranya beda lah gitu. Nah, ngomong masalah tajam, kalau kita ngomong masalah treble, KZ itu biasa terkenal banget sama treble-nya yang bikin budek. Treble-nya super kenceng, super berantakan. Tapi tidak demikian dengan ZTX. Oke, treble-nya memang kuantitasnya masih lebih banyak pada netral, cukup banyak treble-nya, gitu ya. Tapi dia nggak tajam gimana banget gitu. Dia nggak overly tajam sama sekali, gitu. Ada sesuatu yang agak meresahkan gitu ya di daerah kayak 7,5K mengarah ke 8K gitu, yang agak annoying di kuping gue. Tapi itu gue rasa itu lebih ke arah masalah kuping gue yang cukup sensitif. Dan di ZTX ini gitu ya, sibilance-nya itu malah agak lebih dihaluskan gitu. Tetapi memang ada bagian di sekitar kayak di atas tadi 17,5K ke arah 8K gitu ya. Kalau naik dikit itu kedengaran, lu bakal kedengaran ini kok makin kencang gitu suaranya, dan lu kalau ke bawahnya dikit itu juga kok makin kencang suara. Jadi ini peaky-nya agak cukup parah kadang. Tetapi secara overall kalau denger treble-nya dia nggak tajam gimana banget gitu. Dan memang karena tuningnya yang cukup peaky ini, kadang rasanya itu nggak terlalu kohesif gitu ya, rasanya agak aneh. Karena kalau dengerin cymbal segala macam, kadang crash pertamanya itu rasanya agak tumpul, tapi kok sisanya aftertone-nya segala macam kok malah makin kenceng gitu dibanding semestinya. So ya, itu suatu hal yang mungkin bisa perlu diperhatikan gitu ya. Treble-nya ini ZTX, gue gak pernah nyangka bilang bahwa treble-nya si ZTX ini sebenarnya cukup dapat diterima menurut gue, terutama kalau lu sensitif banget sama treble gitu ya. Dan ya, overall menurut gue treble cukup oke. Dia nggak splashy gimana banget. Kalau lu dengan Dragon Force tentunya dia bakal berantakan, tapi sisanya untuk lagu-lagu biasa standar yang kecepatannya nggak gimana banget, menurut gue oke aja lah si ZTX ini. So ya. Nah, untuk masalah sound station imaging, ini mungkin salah satu bagian kelemahan terbesar si ZTX, karena sound stage-nya nggak terlalu luas di kuping gue, di kepala gue gitu ya. Kalau gue dengerin pakai si ZTX tuh sound stage-nya, kalau misalnya di kepala gue tuh cuma kayak setengahnya doang gitu, masalah width dan depth pun, lebar dan ini depan belakang gitu ya. Dan imaging pun nggak terlalu bagus gimana banget, terbaik gitu, at best gitu. Gue cuma bisa dengar akurasi imaging itu kayak sekitar 50 derajatan. Dan ya itu sedikit di bawah standar. Dan ya, nah sebelum gue lanjut ke masalah perbandingan ke ayam lain, gue bakal ngomongin dikit soal build quality si ZTX ini. Jadi si ZTX ini tampaknya shell dalamnya ini ya standar lah, Knowles Zenith gitu. Menurut gue ini oke lah tampilannya. Faceplate-nya menurut gue cukup menarik. Ini yang gue punya nih varian rose gold gitu ya, cukup cakep menurut gue. Ini tampaknya terbuat dari plastik yang warnanya sendiri emang rose gold. Ini kayaknya bukan dicat kayaknya. Gue mungkin salah gitu, gue nggak tahu ini bisa kelupas atau enggak. Gue belum coba kelupas gitu, agak sayang juga. Dan secara overall walaupun memang tampangnya itu cukup premium, tapi begitu lu pegang lu bakal ngerasain ini bukan ayam mahal gitu ya. Tapi ini sesuatu hal yang gue expect lah untuk harga 200 ribuan. Dan menurut gue oke lah untuk ayam harga seginian gitu ya. Untuk masalah nozzle-nya sedikit lebih kecil dari standar. Eartip Spinfit CP100 yang stok yang benar-benar baru itu bakal fit di sini, no problem, bakal nempel. Dan eartip bawaan dari Knowles Zenith, yang by the way lu dapat 4 pasang eartip setahu gua gitu, itu bakal fit no problem, karena mereka semua tuh punya notch yang bakal pas di sini gitu ya, bakal nyangkut di sini ya kan. Tapi eartips lain yang gak punya notch tuh mungkin punya kemungkinan lepas kalau misalnya mereka agak kegedean,
Kayak eartips ini yang salah satu eartips yang cukup oke dari Knowledge Zenith dibanding eartips generasi barunya ini yang benar-benar gua nggak suka banget, karena eartips ini gitu yang standar ini kalau bentuk kuping lu nggak sepenuhnya bulat, lu susah banget dapet skillnya pakai eartips ini. Tapi kalau pakai ini yang agak lebih keras dikit, yang lebih mirip kayak gabungan ini sama Knowledge Zenith yang Starline yang eartips sebelumnya, ini menurut gue merupakan tengah-tengah komprominya yang cukup oke lah. Ini eartipsnya ini dia masih mempertahankan bentuknya, jadi lu masih bisa dapat seal, tapi dia juga nggak sekeras Knowledge Zenith Starline yang sebelumnya. Jadi gue rasa ini cukup oke lah untuk dipakai jangka waktu agak panjang gitu. Ini cukup nyaman lah menurut gue. Nah, ngomong-ngomong masalah nyaman, kabelnya menurut gue nih, kabel generasi baru ini cukup bagus. Gue cukup demen, dia lumayan supel, nggak mikrofonik gimana banget. Sayangnya memang dia nggak punya chin slider gitu ya. Entah kenapa mereka nggak masukin chin slider. Gue juga nggak paham kenapa. Tapi setidaknya mereka masih mempertahankan angle jacknya ya gitu. Terutama untuk IEM segala macam mobile, gunakanlah angle jack. Nah, selain itu, setahu gue lu bisa dapat ini dengan versi yang ada mikrofonnya. Jadi kalau lu butuh mikrofonnya, setahu gue lu bisa beli versi dengan yang ada mikrofonnya juga gitu. So ya, sekarang kita bakal masuk ke bagian perbandingan. Gue bakal bandingin ini dengan IEM yang setahu gue dari perusahaan perusahaannya atau apanya, gue nggak tahu, OEM yang mirip, nggak paham juga. Pokoknya konfigurasinya sama, rilisnya hampir sama persis waktunya, tapi tuningannya agak berbeda. Jadi ini adalah CCA NRA gitu. Dan ini IEM yang punya konfigurasi yang mirip, dia pakai dynamic driver dan pakai magnetostatic atau apapun driver ini yang seperti si Knowledge ZTX ini. Pokoknya mereka di marketing dengan hal yang sama, bahwa mereka keduanya itu menggunakan electrostat gitu ya. Ini kebetulan gua megang si DQ6, si NRA itu gua lagi masukin dalam kotaknya gitu. Dan overall menurut gua si CCA NRA itu bassnya tuh lebih dikit, lebih lean, kontrol lebih baik dikit gitu ya. Extension menurut gua kurang lebih sama lah sama si ZTX, nggak bagus-bagus gimana banget. Tetapi si NRA itu setidaknya nggak punya mud dan boominess dari si ZTX. Jadi kalau lu nggak tahan sama muddiness-nya si ZTX, lu pengen bass yang lebih terkendali, mungkin NRA itu bisa menjadi opsi yang lebih baik gitu. Tapi si NRA itu memang lebih bright dibanding ZTX. Suatu hal yang sekali lagi gue masih belum biasa nyebut bahwa Knowledge Zenith itu bisa kalah bright sama IEM lain gitu ya. Dan walaupun memang si NRA itu lebih bright, tetapi si NRA itu nggak sepicky si ZTX. Jadi kalau lu tahan bright, dimana NRA itu memang cukup bright, tapi menurut gue kayaknya kalau kuping orang lain yang tidak terlalu sensitif treble, nggak kayak gue gitu ya, gue sensitif banget sama treble, mungkin si NRA itu lu bakal tahan sama si NRA. Dan menurut gue karena NRA itu punya kualitas treble yang sedikit lebih bagus dibanding si ZTX, mungkin NRA itu bisa menjadi opsi yang lebih baik gitu. Tetapi memang kalau lu sensitif treble sama kayak gue gitu ya, si NRA itu bisa cukup annoying lah, cukup menyebalkan, cukup capek dengerin ya, itu dibanding si ZTX. Nah, selain itu, si NRA walaupun memang punya imaging yang lebih bagus dibanding si ZTX, dia juga punya soundstage dan depth yang lebih kecil sayangnya. Jadi NRA memang lebih bagus masalah imaging, tetapi soundstage dan depth-nya lebih buruk lagi daripada si Knowledge Zenith ZTX. Overall menurut gua, kalau lu mencari opsi yang lebih aman, gua belum terbiasa sebut ZTX atau Knowledge Zenith sebagai opsi yang lebih aman, tetapi mungkin ZTX itu bisa menjadi opsi yang lebih aman. Memang dia ada muddiness sedikit di upper bass dan lower mids, tapi gua rasa kalau lu yakin kalau lu nggak tahan treble banyak, ZTX itu bisa menjadi opsi yang lebih baik. Selain itu, kalau lu tahan sama treble, no problem. Menurut gua mungkin si NRA itu bisa jadi pilihan yang lebih bagus, itu ya, sebagai alternatif. Dan tentunya seperti biasa, lu harus ingat juga ada IEM di price range segini yang namanya Moondrop Quarks gitu ya. Namun tetap seperti biasa gue bilang,
Moontrap Quarks itu tetap menjadi ayam yang menjadi referensi gue untuk ayam yang bagus banget di harga 200 ribuan, dan karena memang tuningannya yang oke banget dan drivernya cuma single doang. Menurut gua kalau lu nggak nyari lu nggak nyari tampang gitu ya, lu nggak masalah dengan bentuknya si Quarks yang cuma secuil gitu ya. Mungkin mending Love the Quarks gitu sebenarnya. Di antara itu bertiga, gua tetap bakal pilih si Quarks gitu ya. Tapi kalau lu pengen soto ayam dari Chrono Zenith ZX, atau lu pengen macam si NRA gitu yang bentuknya kayak custom ayam gitu ya, yang si ayam shape gini, dan lu pengen sesuatu yang lebih agresif, pilihlah di antara kedua ini, karena keduanya tuh masih lebih agresif dibanding Quarks gitu. So ya, gua rasa itu aja untuk review ini, dan gua cukup kagum dari Chrono Zenith. Sedangkan setahun ini semua rilis mereka yang kita review cukup oke. Dan gue berharap mereka bisa tetap berkembang ke depannya gitu ya. Dan ya, itu aja, dan see you next time.